Di part sebelumnya, ada satu kutipan menarik, ya yang aneh buat sendiri sih. Jadi bukannya buntung malah untung. Ini agak slack ya, kalau biasanya kan bukannya untung malah buntung. Di sini dibalik, bukannya buntung malah untung. Itulah kutipan yang cocok untuk menggambarkan situasi Fang Yuan. Setelah dia menyelesaikan bencana duniawinya, Fang Yuan langsung dihadang oleh bencana manusia yang diciptakan oleh kehendak surga. Nah, disinilah bukannya mengalami kerugian, tapi Fang Yuan justru mendapatkan banyak keuntungan. Jadi setelah Fang Yuan berhasil menyingkirkan pengaruh dari kehendak surga pada para immortal yang menyergapnya, Fang Yuan malah mendapatkan kepercayaan dari mereka, yang mana mereka ini adalah ras manusia salju dan ras manusia batu atau Rockman. Hal ini juga membuat Fang Yuan berhasil menyelesaikan misi yang pernah diberikan Langya di masa lalu. Kemudian setelah itu Fang Yuan pun malah dijamu dan diperlakukan dengan sangat baik. Nah, kita akan cari tahu lagi kelanjutan dari kisah hidup Fang Yuan di part 232. Di awal part kali ini, kita akan bergeser ke puncak gunung bersalju. Di sana terlihat sepasang suami istri yang sedang duduk bersama, romantis. Sang istri tampak sangat nyaman berada di pelukan suaminya. Sambil tersenyum, sang istri berkata, "Sudah sangat lama sejak aku melihat pemandangan salju turun dengan begitu damai seperti ini." Lalu sang suami pun menepuk pundak istrinya dan berkata, "Ya, apa kau masih ingat saat pertama kali kita bertemu dulu?" "Ya, aku masih ingat. Ketika itu hari juga bersalju. Kau diajar habis-habisan, tapi kau mengatakan bahwa kau ingin menjadi lebih kuat," kata sang istri sambil sedikit tertawa mengingat masa-masa itu. Sang suami pun tertawa juga. "Benar, aku ingin menjadi lebih kuat agar aku layak menjadi suamimu. Kau sendiri yang dulu mengatakan kalau kau baru akan menikahiku ketika aku berhasil mencapai peringkat 8. Karena itulah aku ingin menjadi lebih kuat." Mendengar itu, sang istri menghela nafas. Sejujurnya aku agak menyesal tentang perkataanku ketika itu. Aku merasa lebih senang kalau kultivasimu sedikit lebih rendah." Mendengar itu, sang suami berkata, "Tidak, aku menjadi suamimu, maka kultivasiku harus lebih tinggi. Karena itu, selama kita bisa memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga, kita pasti bisa melewati bencana kesengsaraan abadi. Dan dengan begitu, maka masa depan kita tidak akan terbatas. Kita akan hidup bersama untuk selamanya," kata sang suami dengan penuh keyakinan. Kini, auranya pun seketika mengalami peningkatan dan tatapannya pun tampak penuh dengan tekad. Sang suami akhirnya bangun dari duduknya. Lalu dia berkata, "Ayo, kita mulai." "Oke," kata sang istri. Kedua orang ini bukanlah pasangan suami istri biasa. Mereka adalah leluhur tua Suihu dan juga istrinya, Nyonya Wan Shou. Hari ini adalah hari di mana mereka mulai memurnikan keberuntungan menyaingi surga peringkat 8. Lalu saat mereka memulai proses penyempurnaan itu, segera pilar-pilar cahaya di sekitar pegunungan bersalju menjulang tinggi hingga mencapai ke awan. Semua orang yang ada di dataran utara bisa melihat pemandangan ini.
Sementara itu di gua surga Fengxian, Pangeran Fengxian pun tertawa. Pertunjukan yang begitu megah, seolah-olah dia tidak takut kalau ada orang lain yang akan datang menghancurkan rencananya. Benar-benar orang tua ini tidak pernah berubah. Youlan, bawahan dari Pangeran Fengxian pun berkata, "Tuan, jika kita membiarkan leluhur Suehu, saya khawatir kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan ketika nanti dia berhasil." Mendengar itu Pangeran Fengxian kembali tertawa dan tatapannya terlihat sangat dingin. "Apa yang kamu takutkan? Bahkan tanpa Gu keberuntungan menyaingi surga, orang tua itu adalah yang terkuat di dataran utara. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan terlalu berpengaruh pada apa yang akan terjadi nanti. Selain itu aku sudah punya tujuan. Belum lama ini aku mendapatkan kabar kalau pengadilan surgawi telah mengkonfirmasi bahwa saat ini Fang Yuan ada di dataran utara. Karena itu, kita harus menemukannya." Pangeran Fengxian memang menaruh kebencian yang sangat mendalam pada Fang Yuan. Alasannya bisa dimengerti, karena Fang Yuan adalah orang yang telah menghancurkan gedung 88 Yang. Padahal, Pangeran Fengxian ditugaskan di dataran utara selama bertahun-tahun. Sejak dia masih berada di tingkat fana, tujuannya adalah satu, yaitu untuk menaklukkan gedung 88 Yang. Sekarang dia sudah melangkah mencapai peringkat 8, dan dia belum sampai menjalankan tugas untuk menaklukkan gedung 88 Yang. Karena memang orang-orang dari benua tengah belum bergerak ketika itu. Nah sekarang malah gedung 88 yang sudah hancur oleh Fang Yuan. Otomatis ratusan tahun dia ada di sana seolah-olah terbuang percuma. Dan karena itu wajar bahwa Pangeran Fengxian menjadi marah pada Fang Yuan dan menyimpan dendam padanya. Dan karena itu juga Pangeran Fengxian berniat untuk memberi Fang Yuan pelajaran secara langsung. Di sisi lain di gua surga Baisu. Di sana Baisu juga memberikan pendapatnya tentang tindakan yang diambil oleh leluhur Suehu saat ini. Tapi dia memutuskan untuk tidak ikut bergerak, kecuali kalau nanti ada immortal peringkat 8 yang lain yang ikut bergerak. Jadi dia akan ikut kalau ada yang bergerak, kalau nggak ada ya tidak. Sementara itu di gua surga Yao Huang, di sana terlihat Yao Huang yang adalah seorang ahli dari jalur pemurnian sedang melakukan penyempurnaan. Dia telah mengalami beberapa kemajuan dalam penelitiannya. Karena itu kali ini dia lebih memilih untuk fokus saja pada penyempurnaannya dan tidak akan mengurus urusan dari leluhur Suehu. Nah itulah tindakan-tindakan yang diambil atau sikap yang diambil oleh para ahli peringkat 8 yang ada di dataran utara setelah melihat bahwa leluhur Suehu sudah memulai pemurniannya. Dan sekarang kita akan kembali ke sisi Fang Yuan lagi. "Tetua Fang Yuan, silahkan masuk. Tempat ini disebut sebagai altar Ibu Bumi," kata Si Cheng dengan hormat. Mereka sekarang berdiri di depan sebuah ruangan yang memiliki pilar batu besar di sisi kanan dan kirinya. Sebelum lanjut, Si Cheng, orang yang mengantar Fang Yuan tadi, adalah seorang Gu immortal dari ras manusia batu. Kali ini dia diberi tugas untuk mendampingi Fang Yuan. Selain Si Cheng, ada juga Yue Er yang berasal dari
ras manusia salju yang juga ikut menemani Fang Yuan. Ya, mereka diutus oleh suku mereka masing-masing. Dan hari ini tuh sudah beberapa hari berlalu sejak perjamuan yang diadakan oleh manusia salju dan manusia batu. Selama beberapa hari ini, mereka memperlakukan Fang Yuan dengan sangat baik dan ramah. Kalau dari pengaturan Langya, saat ini Fang Yuan itu tidak memiliki tugas yang spesifik. Dia dapat bertindak dengan bebas. Sementara untuk negosiasi ataupun kerjasama antar suku, itu akan dilakukan oleh rambut keenam dan juga para tetua yang lain. Maka, Fang Yuan memiliki banyak waktu luang saat ini. Dan untuk mengisi waktu luang itu, Fang Yuan ditemani Sisi Cheng dan juga Sue Er mengelilingi seluruh area bawah tanah, serta mendengarkan seluruh cerita dan kisah masa lalu dari kedua suku itu. Sama seperti hari ini, mereka sekarang pergi mengunjungi salah satu tempat paling sakral bagi para manusia batu. Tempat ini disebut sebagai altar Ibu Bumi. Tetua Fang Yuan, bukankah beberapa waktu lalu Anda pernah bertanya pada saya tentang alasan kenapa ada tanah di bawah dataran es utara? Karena itu, hari ini saya akan memberikan jawabannya. Mari masuk, kata Sue Er. Lalu mereka pun melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Dan di depan mereka terlihat dua buah patung besar yang membuat Fang Yuan sampai terkejut. Ini? Fang Yuan pun berhenti. Melihat Fang Yuan yang terkejut, Sue Er tersenyum dan Sisi Cheng mulai menjelaskan. Tetua, ini adalah tetua tertinggi generasi ke-27. Beliau dikenal dengan nama Simu. Sementara yang ada di sampingnya adalah orang yang dipanggil dengan sebutan Ibu Bumi. Dia adalah orang yang kami hormati. Dan seperti yang Anda lihat, Ibu Bumi kami adalah manusia. Fang Yuan tidak pernah menyangka akan menemukan kejutan sebesar ini. Tetapi jangan salah sangka bahwa kejutan yang Fang Yuan rasakan itu bukan berasal dari kenyataan kalau Ibu Bumi mereka adalah manusia. Tetapi karena Fang Yuan tahu identitas dari Ibu Bumi. Lantas siapakah Ibu Bumi itu? Dan bagaimana Fang Yuan bisa mengenal Ibu Bumi padahal mereka bukan dari generasi yang sama? Rupanya apa yang sudah Fang Yuan alami sebelum-sebelumnya memiliki korelasi dengan temuannya hari ini. Fang Yuan bisa tahu bahwa identitas Ibu Bumi tidak lain adalah He Feng Yue, cucu dari He Fan, yang hilang di dataran es utara. Bagaimana Fang Yuan bisa tahu? Kan Fang Yuan tidak tahu wajahnya seharusnya. Alasannya cukup sederhana karena Fang Yuan melakukan pencarian jiwa pada He Cheng. Dan karena He Cheng adalah keturunan dari He Fan, maka wajah dari He Feng Yue itu diturunkan turun-temurun, sehingga He Cheng pun tahu wajah dari He Feng Yue, yang kemudian membuat Fang Yuan tahu karena Fang Yuan melakukan pencarian jiwa pada He Cheng. Sungguh plot twist yang tidak terduga. Dari temuan ini Fang Yuan kemudian bisa menebak alur kisah He Feng Yue yang ada di masa lalu. Bahwa sebenarnya He Feng Yue tidak diculik oleh para immortal yang tidak dikenal. Melainkan He Feng Yue sendiri yang menyamarkan kejadian itu seolah-olah seperti sebuah penculikan. Dengan begitu, maka He Feng Yue kemudian dapat tinggal di tempat ini sampai tua dan mati. Tidak ada yang tahu tentang kejadian ini sampai Fang Yuan yang menemukannya hari ini.
Tapi tentu Fang Yuan tidak berniat untuk mencari tahu lebih dalam. Bagi Fang Yuan, masalah ini tidak penting, karena memang setiap orang punya jalan hidup dan jalan cerita mereka masing-masing. Hanya saja, hal ini kembali membuat Fang Yuan sadar bahwa ada banyak sekali informasi yang tidak ia ketahui, sekalipun sebelumnya ia sudah hidup selama 500 tahun. Saat Fang Yuan tengah berpikir, Sue Er kembali berkata, "Ibu Bumi adalah sosok yang baik dan murah hati. Cintanya bahkan melampaui ras yang berbeda. Dia sendiri merasa sangat sedih karena para manusia batu tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi setelah kematian dari Tuan Simu, Ibu Bumi memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri untuk tetap bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Lalu, Ibu Bumi meninggalkan tanda dao dan juga tanah terberkati miliknya di tempat ini. Sehingga pada akhirnya, kita tahu kenapa tempat ini bisa memiliki tanah meskipun ada di bawah lapisan es. Dan sejak saat itulah tempat ini menjadi tempat hidup dari para manusia batu." Fang Yuan mendengar semuanya. Sembari dia terus melihat dua patung yang ada di depannya. Sementara itu Sue Er juga diam-diam mengamati Fang Yuan. Sue Er tidak melihat ekspresi jijik atau marah dari Fang Yuan. Sue Er merasa bahwa Fang Yuan pun rupanya bisa memahami cinta dari Ibu Bumi. Yap, di sini Sue Er salah paham. Lalu kemudian Sue Er berkata, "Menurut saya, cinta memang bebas dan tidak mengenal batas. Entah manusia ataupun manusia batu, semuanya memiliki kemungkinan untuk hidup bersama dan hak untuk saling mencintai." Mendengar ini seolah Fang Yuan tiba-tiba mengalami trigger. Dia kembali teringat akan sosok wanita berkulit putih dan berparas cantik dari kehidupannya dulu. Namun bayangan itu hanya sekejap dan kemudian menghilang. Fang Yuan mencoba untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Lalu kemudian Si Cheng sedikit murung dia berkata, "Sekarang tetua Fang Yuan sudah mengetahui asal mula dari tempat ini. Karena itu saya harap tetua Fang Yuan dapat memahami kesalahpahaman kita sebelumnya. Seperti yang Anda tahu bahwa kami hanya terpaksa menyerang Anda. Kami kesal karena setiap kali ada yang menjalani bencana kesengsaraan di tempat ini, maka tanda dao di tanah ini pun menjadi semakin tipis. Dan karena itu, beberapa wilayah sudah mulai menghilang." Mendengar itu Fang Yuan pun mengangguk. Dia sudah lebih memahami tentang keadaan yang ada di sini. Dan Fang Yuan pun berkata, "Ini semua salahku. Andai aku tahu tentang masalah ini sebelumnya, tentu aku tidak akan mengalami bencana kesengsaraan di tempat ini." Mendengar itu, wajah Si Cheng dan Sue Er pun langsung berubah menjadi lebih cerah. "Terima kasih, itu artinya kesalahpahaman sudah terselesaikan," kata Si Cheng yang kini merasa sangat lega. Ya, Si Cheng tentu saja takut kalau masih ada kesalahpahaman, karena di mindsetnya Si Cheng, saat ini Fang Yuan adalah orang yang berbahaya karena dia memiliki binatang buas abadi. Kalau sampai mereka terus bersinggungan, maka itu bisa menjadi kehancuran bagi ras manusia batu yang ada di sana ataupun ras manusia salju. Maka Si Cheng menegaskan bahwa kesalahpahaman ini telah terselesaikan, jadi dia merasa sangat lega. Ya, tapi kita tahu Fang Yuan, apa yang dia katakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Karena faktanya, kalaupun Fang Yuan harus mengulang keadaan ini lagi, Fang Yuan pasti akan tetap melakukan hal yang sama.
Memang ucapan dari seekor ular itu tidak bisa dipercaya. Tapi saat ini, baik Si Si Cheng ataupun Sue Er keduanya sungguh gembira. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena ekspresi mereka seketika berubah dalam sekejap setelah menerima informasi dari Gu informasi yang mereka miliki. Fang Yuan bisa melihat perubahan ekspresi mereka dan bertanya, "Ada apa?" Si Si Cheng kemudian dengan cepat berkata, "Saat ini, pilar-pilar cahaya menjulang tinggi hingga sampai ke awan. Semua itu berasal dari pegunungan bersalju, yang artinya leluhur Suehu telah memulai penyempurnaan Gu keberuntungan menyaingi surga." Tempat ini memang ada di bawah tanah, jadi Fang Yuan tidak bisa melihat pilar cahaya itu. Tapi para manusia salju dan manusia batu yang telah membentuk sebuah aliransi, mereka memiliki Gu informasi untuk saling bertukar informasi dengan lebih cepat. Dan beberapa saat yang lalu, mereka mendapatkan info dari informan yang mengatakan bahwa saat ini pilar-pilar cahaya telah terbentuk di sekitar pegunungan bersalju. Mendengar itu, Fang Yuan bisa mengerti alasan dibalik perubahan ekspresi mereka. Kemudian, Sue Er tiba-tiba menoleh ke arah Fang Yuan dan dia bertanya, "Tetua Fang Yuan, Anda pernah menggunakan Spring Autumn Jicanda, dan juga Anda adalah iblis lain. Di masa lalu, Anda juga telah menghancurkan gedung 88 Yang. Karena itu saya ingin bertanya, apakah leluhur Suehu akan berhasil dalam penyempurnaan kali ini?" Ini cukup mengejutkan, karena Sue Er tiba-tiba tahu tentang apa yang menjadi rahasia dari Fang Yuan. Dia tahu bahwa Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Jicanda. Tapi dari mana dia kok bisa tahu? Fang Yuan sendiri tidak tampak terkejut, karena dia tahu dari mana asalnya. Jadi, semua ini berasal dari tindakan rambut keenam. Dia adalah negosiator di dalam hubungan antar suku ini. Dan dia diberi tugas untuk merubah pandangan dari ras manusia batu serta manusia berbulu. Sehingga pada akhirnya nanti mereka setuju dengan aliansi yang akan mereka bentuk. Oleh karena itu, rambut keenam melakukan berbagai macam cara untuk melancarkan negosiasi ini. Salah satunya adalah dengan menjual informasi tentang Fang Yuan. Walaupun sebenarnya rambut keenam masih memiliki pilihan lain selain menjual informasi tentang Fang Yuan. Tapi rambut keenam memang punya tujuan lain dan dia ingin membuat hidup Fang Yuan semakin sulit. Karena itu, maka rambut keenam lalu membagikan semua informasi pribadi milik Fang Yuan. Termasuk salah satunya adalah Spring Autumn Jicanda ataupun kehancuran gedung 88 Yang. Ya, walaupun respon yang diterima oleh Fang Yuan itu tidak sesuai dengan bayangan dari rambut keenam. Karena setelah semua orang tahu tentang identitas Fang Yuan, mereka rupanya tidak ada yang mempermasalahkannya. Bahkan mereka sekarang semakin menghormati Fang Yuan. Terlebih ketika mereka mendengar kalau Fang Yuan adalah orang yang meruntuhkan gedung 88 Yang. Hal ini justru semakin membuat para manusia batu dan para manusia salju bersorak. Bagaimanapun, bagi kedua suku ini, kemunduran dari bangsa manusia adalah kabar yang baik. Jadi mereka pun ya sangat senang setelah mendengar berita ini. Dan kembali ke pertanyaan Sue Er tadi, apakah leluhur Suehu akan berhasil dalam penyempurnaan ini? Fang Yuan sambil tersenyum pahit kemudian menjawab, "Aku memang pernah menggunakan Spring Autumn Jicanda. Namun sayangnya, dunia sekarang telah berubah. Bahkan jika aku memiliki ingatan penting dari kehidupan sebelumnya, namun setelah dilahirkan kembali, ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Kalian juga tentunya tahu
bahwa aku adalah orang yang meruntuhkan gedung 88 Yang. Sue langsung berseru dengan semangat. Benar, Tetua Fang Yuan memang luar biasa sampai bisa meruntuhkan gedung 88 Yang. Si Cheng pun menyambung, saya setuju. Saya juga sangat mengagumi Anda pada bagian ini. Mendengar itu Fang Yuan pun tersenyum. Kalau begitu, aku akan jujur. Sebenarnya aku lebih suka untuk tidak menghancurkan gedung 88 Yang kalau memang bisa. Karena gedung 88 Yang adalah ombak yang sangat besar bagi dataran utara. Sejak kejadian hari itu, ada terlalu banyak perubahan yang terus terjadi, sehingga ada yang disebut sebagai efek butterfly, di mana masa depan tidak lagi berjalan seperti apa yang kuingat. Mendengar itu, Sue dan juga si Cheng mengangguk. Ya, apa yang tetua katakan itu masuk akal. Lalu Fang Yuan melanjutkan, karena itu, aku memilih untuk tinggal di dalam sekte Langya. Dan sejak saat itu aku juga bergabung dengan sekte Langya. Jadi kalau pertanyaanmu, apakah leluhur Suehu akan berhasil dalam penyempurnaan ini? Aku pun tidak tahu. Karena di kehidupanku sebelumnya, kejadian ini tidak pernah terjadi. Di waktu itu, seharusnya Ma Hongyun tumbuh besar dan menjadi pahlawan bagi para manusia di dataran utara. Namun kali ini, dia ditangkap oleh leluhur Suehu dan dijadikan bahan penyempurnaan. Karena itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, kata Fang Yuan sambil menghela nafas panjang. Melihat ada kesedihan di mata Fang Yuan, Sue segera mencoba menghibur Fang Yuan. Bahkan jika tetua Fang Yuan tidak mengetahui tentang penyempurnaan yang dilakukan leluhur Suehu, ini bukan masalah, karena apa yang tetua Fang Yuan lakukan sejauh ini sudah luar biasa. Anda telah menyebabkan kekacauan besar dan kemunduran untuk para manusia itu. Ini adalah anugerah untuk kami. Sue mengatakan itu sambil tersenyum dengan sangat manis. Ya, sayang sekali. Kalau begini, kita tidak bisa menyimpulkan hasilnya. Jika leluhur Suehu benar-benar berhasil dalam penyempurnaan ini, maka kekuatan para manusia itu akan naik ke tingkat yang lain. Itu cukup menakutkan, kata si Cheng. Pernyataan itu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan Fang Yuan mengambil celah ini untuk bertanya, lantas mungkinkah kalian ingin menghentikan penyempurnaan ini? Walaupun Fang Yuan sudah bisa menebak jawaban mereka, tapi Fang Yuan ingin menanyakan itu secara langsung. Dan si Cheng pun menjawab, tentu saja tidak. Kami benar-benar tidak bisa ikut campur dalam urusan ini. Benar, kami telah hidup dengan damai di sini untuk waktu yang lama. Jadi kami tidak mungkin keluar dari persembunyian ini, kemudian menyinggung ahli peringkat 8. Terlebih leluhur Suehu adalah ahli peringkat 8 dengan begitu banyak immortal dari jalan iblis yang ada di bawahnya. Sambung Sue yang langsung merinding sekujur badan. Fang Yuan mengangguk. Jawaban kedua orang ini memang sangat logis. Mereka juga sangat sadar akan situasi mereka sendiri. Bahkan jika mereka berhasil merebutku keberuntungan menyaingi surga, maka itu sama saja mengekspos diri mereka sendiri. Hal itu tidak pernah akan berakhir baik, karena setelah itu seluruh dataran utara pasti akan mengincar mereka. Ya, sejak dulu kala, kekuatan memang segalanya. Bahkan Fang Yuan bisa di posisi saat ini pun dan diperlakukan dengan baik oleh ras manusia batu dan ras manusia salju, semua itu juga karena kekuatan. Kedua ras ini tertipu oleh Fang Yuan karena mereka berpikir bahwa Fang Yuan memiliki binatang buas abadi di sisinya.
Karena itu mereka bahkan tidak berani macam-macam pada Fang Yuan. Padahal faktanya saat ini Raja Wali bahkan sudah mati. Kok bisa mati? Kalau kita kembali lagi ke saat Fang Yuan terperangkap di dalam gerakan pembunuh medan perang, ketika itu Fang Yuan mempercepat pertumbuhan Raja Wali. Sayangnya, karena terlalu sibuk bertarung, Fang Yuan melewatkan waktu terbaik untuk mengeluarkan Raja Wali dari formasi. Akhirnya, Raja Wali terus tumbuh dan memakan kristal surgawi hingga habis. Pada akhirnya, ini menyebabkan Raja Wali sampai kelaparan dan sekarat. Melihat itu, Fang Yuan tidak mungkin menunjukkan Raja Wali yang sekarat di depan semua orang. Karena itu, Fang Yuan pun menggunakan teknik dari jalur darah untuk meningkatkan vitalitas dari Raja Wali. Setelah Raja Wali dikeluarkan, auranya benar-benar seperti Raja Wali yang hebat, setingkat dengan ahli peringkat 8. Sayangnya, meningkatkan vitalitas itu juga memiliki efek pengurangan usia dari penggunanya. Maka setelah ditarik kembali, Raja Wali kehilangan umurnya dan akhirnya dia pun mati. Tapi, bagi Fang Yuan ini bukanlah masalah besar apalagi kerugian. Karena setelah Raja Wali mati, dia memiliki satu karakteristik unik di mana dia akan mengeluarkan sebuah telur. Lalu nanti saat telur itu menetas, maka Raja Wali yang baru pun akan terlahir. Dengan begitu, sekarang Fang Yuan memiliki telur Raja Wali dan juga tubuh dari Raja Wali yang sudah mati. Ini justru menjadi keuntungan yang besar untuk Fang Yuan. Lagi-lagi, bukannya buntung, malah untung. Ditambah lagi, Raja Wali sebelumnya ada di bawah pengaruh He Fan, sehingga dia hanya akan menuruti keturunan dari klan He. Karena itu, Fang Yuan pun ikut dirugikan karena aturan ini. Namun sekarang karena Raja Wali telah mati, maka Fang Yuan tidak perlu lagi memikirkan masalah ini. Nantinya Fang Yuan hanya perlu membuat beberapa pengaturan, sehingga ketika telur Raja Wali itu menetas, maka otomatis Fang Yuan akan menjadi tuannya yang baru tanpa pengaruh apapun dari He Fan. Ini justru adalah sebuah keuntungan besar untuk Fang Yuan. Lalu kembali ke Fang Yuan. Setelah membahas tentang leluhur Suehu, Fang Yuan memutuskan bahwa dia tidak berminat untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Karena meskipun Fang Yuan sudah mengalami peningkatan kekuatan yang besar, tetapi kalau di hadapan para ahli yang ada di pegunungan bersalju, Fang Yuan dapat dirubah menjadi bubur dalam sekejap. Kekuatan mereka belum sebanding, jadi Fang Yuan tidak mau ambil pusing. Karena pada akhirnya dikatakan bahwa memaksa diri itu tidak baik. Jika kita tahu kemampuan kita dan batasan yang kita miliki, maka kita akan bisa hidup lebih lama. Itulah yang Fang Yuan lakukan saat ini. Setelah itu, 3 hari pun berlalu, dan negosiasi antara ras manusia berbulu, manusia salju dan juga manusia batu telah mencapai kesepakatan. Di bawah altar bumi, kini 4 batang dupa dinyalakan, dan para immortal berdiri di sekeliling tempat itu. Ada 4 baris yang terbentuk, di mana masing-masing baris itu memiliki ras yang berbeda. Bukannya harusnya 3, tapi di sini ada 4. Rupa-rupanya selama proses negosiasi, Langya menambahkan manusia tinta di dalam negosiasi ini. Karena manusia tinta juga termasuk varian manusia. Otomatis mereka bisa dimasukkan ke dalam aliansi ini. Walaupun ada alasan lain, karena dulunya Langya itu memiliki hubungan yang baik dengan manusia tinta. Maka Langya ingin membawa manusia tinta di dalam aliansi ini.
Lalu setelahnya terdengar suara trompet dan drum yang menderu. Dan secara bergantian, para anggota dari keempat suku yang hadir di sana mulai membuat sumpah. Fang Yuan mengamati seluruh prosesnya, dan dia bisa melihat bahwa sumpah ini bukan menggunakan jalur informasi, melainkan menggunakan jalur bumi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai kontrak perjanjian seperti jalur informasi. Dan ketika melihat itu, hati Fang Yuan rasa-rasanya tidak senang. Karena kalau dia tidak memiliki jalur informasi ataupun jalur bumi, maka Fang Yuan tidak akan memiliki cara untuk menyelesaikan perjanjian ini. Tetua Fang Yuan, giliran Anda, kata rambut ke-12 dengan sopan. Ya, meskipun Fang Yuan tahu akan sangat sulit menyingkirkan perjanjian ini, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan selain ikut membuat sumpah aliansi. Fang Yuan pun berjalan ke depan dan mulai membuat sumpah. Lalu setelah dia selesai, seketika ekspresi dari para manusia batu dan juga para manusia salju berubah seketika. Seolah-olah beban berat yang selama ini ada di punggung mereka telah lenyap. Sekarang mereka menjadi jauh lebih tenang. Dan setelah semua prosesi itu selesai, maka sudah waktunya untuk kembali ke tanah Langya. Kali ini semua orang telah bersiap, dan para manusia batu serta manusia salju mengantar mereka semua sampai di permukaan dataran es utara. Sebelum berangkat, Sue Er mencoba mendekati Fang Yuan. Tetua Fang Yuan, apakah Anda benar-benar tidak mau tinggal di sini 1 atau 2 hari lagi? Fang Yuan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sekarang, aliansi telah terbentuk dan aku masih punya urusan yang harus segera aku selesaikan. Selain itu, aku juga harus memberikan laporan langsung pada Langya. Jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Namun suatu hari nanti, aku akan kembali. Kita semua sudah seperti keluarga, jadi aku pun merasa sangat menyukai tempat ini. Mendengar itu, Sue Er pun tersipu. Dia mengartikan perkataan Fang Yuan dalam konteks yang berbeda. Dan setelah itu Sue Er lalu mengulurkan tangannya. Tetua Fang Yuan, mohon terima ini sebagai hadiah perpisahan, katanya dengan suara yang bergetar. Fang Yuan melihat apa yang ada di tangan Sue Er dan dia terkejut bahwa itu adalah air mata es. Air mata es bukanlah material abadi, namun sangat berharga. Banyak immortal yang menyukainya, namun jumlahnya sangat terbatas. Air mata es sendiri berasal dari para manusia salju. Itu adalah air mata mereka sendiri. Namun tidak seperti manusia yang bisa mengeluarkan air mata kapanpun saat mereka sedih. Air mata es hanya akan keluar sebanyak 3 kali sepanjang hidup manusia salju. Selain itu, setiap air mata es yang keluar itu akan mengurangi umur mereka sendiri. Jadi para manusia salju tidak akan mengeluarkan air mata es dengan bebas. Dan karena alasan ini juga, jumlah air mata es sangat terbatas. Harganya pun menjadi sangat mahal. Namun, bagi manusia salju, air mata es itu lebih dari sekedar material ataupun barang dagangan. Air mata es itu adalah tanda cinta bagi mereka. Ketika manusia salju memiliki ketertarikan, maka mereka akan memberikan air mata es sebagai tanda cinta. Menerima air mata es itu juga berarti menerima cinta mereka. Dan sekarang apa yang akan Fang Yuan lakukan? Fang Yuan ternyata berseru, "Ini air mata es? Wow, ini langka. Tetua, tolong jangan berteriak. Mohon terima saja ini," kata Sue Er dengan cemas. Tapi karena Fang Yuan sudah terlanjur berteriak, maka semua orang yang ada di sana pun melihat mereka.
Dilihat oleh semua orang, Sue Er menjadi tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Karena apa yang dia lakukan saat ini itu sudah seperti menyatakan perasaan di depan semua orang. Terima kasih Sue Er. Aku sangat menghargai ini. Mungkin aku akan menggunakannya sebagai material untuk membuatku. Wah, aku penasaran, apakah itu bisa dilakukan? Kata Fang Yuan yang kini tampak sangat riang. Sementara tubuh Sue Er bergetar. Lalu Fang Yuan berkata lagi, "Tunggu, tapi kalau hanya 1 tetes ini tidak akan cukup. Apa kau masih punya lagi?" Mendengar itu, Sue Er yang semula tersipu malu kini terpukul dan wajahnya pun langsung menjadi pucat. Bing Zuo yang melihat dari kejauhan menggerutu. Dasar orang bodoh ini. Bing Zuo langsung berjalan ke arah Fang Yuan. Sementara itu ras yang lain hanya bisa menonton tanpa mengatakan apapun. Semua orang sadar bahwa sepertinya Fang Yuan itu tidak tahu tentang makna dari memberi dan menerima air mata es. Ya, mereka tidak bisa menyalahkan Fang Yuan karena memang Fang Yuan itu berasal dari ras manusia. Sekarang Bing Zuo yang tidak tega melihat Sue Er lalu merangkul Fang Yuan dan berkata, "Tetua Fang Yuan, sebelumnya aku mendapatkan banyak pengalaman saat adu pukul denganmu. Jadi, kuharap lain kali kita bisa berduel lagi." Bing Zuo mencoba mengalihkan pembicaraan agar Sue Er dapat menata hatinya. Lalu Fang Yuan sendiri dia mengangguk mendengar perkataan dari Bing Zuo. Dia berkata, "Maka kita akan berduel di kemudian hari. Untuk saat ini, aku akan kembali dulu. Jadi sampai jumpa lagi saudara Bing Zuo." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun memberi hormat dan kemudian terbang bersama dengan rombongan manusia berbulu yang lainnya. Bing Zuo pun melambaikan tangannya sambil tertawa. Lalu saat Fang Yuan sudah menghilang di cakrawala, Bing Zuo menghela nafas panjang. Sementara Sue Er kini tampak melarikan diri dari sana. Sepertinya aku harus memberitahu tetua Fang Yuan akan arti dari air mata es lewat surat, kata Bing Zuo sambil menggaruk kepalanya dan berbalik. Sementara itu semua orang pun akhirnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke bawah tanah. Sementara Sue Er langsung mengurung dirinya di dalam kamar. Sementara itu, apakah memang benar Fang Yuan tidak mengetahui tentang makna dari air mata es? Jelas tidak. Fang Yuan telah hidup selama 500 tahun sebagai seorang pedagang dan dia telah belajar banyak budaya dari kelima wilayah. Selama Fang Yuan masih menjadi seorang Gu Master Fana, dia telah berkeliling ke 5 wilayah dan di situ dia mendapatkan banyak pelajaran dari masing-masing budaya mereka. Maka Fang Yuan tentu tahu tentang adat minum anggur, adat minum teh, ataupun tentang air mata es yang punya makna sangat dalam. Hanya saja tadi Fang Yuan itu pura-pura tidak tahu. Alasannya, menurut Fang Yuan, terkadang pura-pura bodoh adalah jalan terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Misalnya, seperti air mata es yang ia dapatkan saat ini. Kalau dia menunjukkan bahwa dia tahu tentang makna di balik air mata es ini, maka dia punya 2 pilihan. Menerima cinta Sue Er atau menolak cinta Sue Er. Kalau dia menerima cinta itu, maka dia akan mendapatkan air mata es. Sementara kalau dia menolaknya, maka dia akan kehilangan air mata es. Tentunya, Fang Yuan tidak ingin menerima cinta Sue Er, karena itu hanya akan menimbulkan ikatan yang baru, dan Fang Yuan juga tidak ingin kehilangan air mata es. Maka dengan cerdik, Fang Yuan mengambil jalan untuk pura-pura tidak tahu akan tradisi ini. Jadi, dia mengambil air mata es dan tidak membalas cinta dari Sue Er. Ya, licik dan cerdas, itulah Fang Yuan. Karena itu,
Kita cari tahu lagi kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again in next video, dan bye.